Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Nauli. Saya dari kelas 2 SIA akan menjelaskan tentang konsep akal dan hati. Akal selama ini dipandang tidak saja sebagai satu-satunya alat untuk mendapatkan pengetahuan, tapi dianggap sebagai tingkah laku manusia. Sebab itu, problem rusaknya ilmu pengetahuan dan tingkah laku manusia umumnya akibat dari kekeliruan pemahaman tentang akal itu sendiri. Dalam kajian filsafat barat, kemampuan akal cenderung dibatasi pada kemampuan rasio. Rasio ditempatkan dalam hierarki sebagai cara yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak ada lagi di atasnya. Artinya, prinsip filsafat barat adalah menerima pengetahuan akan dunia rasional saja dan menolak pengetahuan yang irasional. Padahal barat juga percaya akan adanya alam metafisika, namun pengetahuan tentangnya hanyalah menurut perspektif masing-masing. Pandangan inilah yang selanjutnya melatar belakangi rasionalisme dan munculnya berbagai paham aliran pemikiran barat yang hingga kini menjadi azas peradaban barat. Disadari atau tidak, penekanan fungsi akal yang hanya sebatas rasio telah menghasilkan efek kemajuan, namun juga berdampak bencana yang tidak sedikit dalam sejarah manusia. Dalam Islam, akal tidak bisa dipisahkan dari rasio sesuai kemampuannya. Untuk berpikir juga tidak bisa dipisahkan dari hati sebagai substansi yang mengetahui persoalan rasional, empiris, maupun metafisis. Artinya, dalam pandangan Islam, kebenaran tidak terbatas pada alam yang nyata saja, tapi juga mengimani dan meyakini kepada kebenaran alam metafisika dengan konsep yang jelas. Di antara ulama Islam yang menjelaskan tentang akal dan hati adalah Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Menurut Al-Ghazali, akal dan hati tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, sebagaimana substansi yang tidak bisa dipisahkan seperti nafas dan ruh. Inilah yang menurut Al-Ghazali disebut sebagai jiwa. Jiwa, akal, dan hati dan roh adalah hakikat manusia itu sendiri. Untuk itulah Al-Ghazali menanamkan jiwa, nafas, dan roh ini sebagai esensi, jauhar, dan bukan aksiden. Perbedaan hanya pada posisi dan fungsi masing-masing substansi. Namun akal dan hatilah yang selanjutnya memberikan karakteristik pada jiwa dan roh, serta seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia. Hubungan antara akal dan hati inilah yang sejatinya menurut Al-Ghazali mampu menunjukkan kepada manusia tentang hakikat kebenaran. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali, akal merupakan salah satu substansi imaterial yang menunjukkan esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus yang merupakan hakikat manusia, sama dengan al-qalbu. Yang berbeda hanya namanya saja, bahkan akal adalah entitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia, yang dalam hal ini bisa disebut juga dengan intelek. Unsur-unsur ini disebut dan disamakan karena bersifat non-materi atau imaterial yang bersifat halus dan rahasia. Dalam arti kebanyakan akal manusia sendiri tidak dapat menangkap hakikatnya. Karena entitas ini tidak berhubungan dengan ruang dan waktu sehingga tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa diketahui dengan intelek dan observasi. Akal yang umumnya bagi manusia tempat berpikir dan berhayal tidak persis demikian jika menurut Al-Ghazali. Dalam penjelasan tentang konsep dan akalnya, membedakan antara substansi dan daya. Akal adalah substansi, sedangkan daya dibagi menjadi dua, yaitu ada daya batin dan daya zahir atau eksternalnya. Akal merupakan substansi imateri yang menggerakkan daya tangkap dari dalam atau batin seperti daya imajinasi, pengingat, estimasi, representasi, dan indera bersama yang semuanya itu bertempatan di rongga otak manusia. Hati atau kalbu dikenal dengan kalbu dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah hati ini memang terkesan tumpang tindih dengan istilah jantung. Karena dalam bahasa Inggris istilah kalbu lazimnya diterjemahkan dengan heart atau jantung dan bukan liver atau hati. Dalam Mujam Al-Wasi disebutkan bahwa salah satu makna kalbu adalah jantung yang menjadi pusat peredaran darah.
yang terletak di dada kiri. Ibnu Manzur dan Lisa menyebutkan kalbu sebagai segumpal daging yang menggantung pada sesuatu. Makna ini berkaitan dengan hadis Nabi tentang mudghah yang menunjukkan pada sesuatu di dalam dada. Kalbu juga memiliki arti dari segala sesuatu seperti sabda Nabi, setiap sesuatu ada kalbu atau intinya, dan inti Al-Quran adalah surat Yasin. Hati adalah tempat iman, sebagaimana hadis Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa iman letaknya di hati, sambil menunjukkan dada beliau. Penggunaan kiasan semacam inilah yang menurut Al-Ghazali kadang-kadang dengan jalan tidak langsung dan yang pasti karena adanya hubungan khusus antara halus dengan anggota tubuh. Pada keterangan lain, hubungan ini ibarat raja dan pasukan, pemilik alat dan alatnya, atau orang yang bertempat dan tempatnya. Makna al-kalbu dari sisi spiritual berkaitan erat dengan roh. Manusia yang membawa amanah dari Allah, yang dihiasi dengan ilmu pengetahuannya didasari dengan fitrah dasarnya, dan roh selalu mengumandangkan keesaan Allah. Dengan kelembutan hati, seseorang bisa mengetahui dan memahami dirinya. Kalbu adalah asal muasal dari eksistensi manusia dan merupakan makhluk ciptaan terakhir yang tetap ada pada hari kebangkitan. Fungsi akal dan hati. Tujuan diciptakannya manusia tiada lain adalah untuk menyembah Tuhan. Hal ini membutuhkan konsekuensi adanya iman kepadanya. Iman hanya bisa datang dengan adanya hidayah dan kesiapan hati. Menerima hidayah, bagaimana hati manusia akan sanggup dan siap menerima hidayah sedangkan dia tidak mengenal Tuhan. Maka dalam proses mengenalkan Tuhan kepada manusia diutuslah para rasul untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Namun selain itu, Allah membekali manusia dengan akal yang berpotensi membenarkan wahyu-wahyu dan hati yang berpotensi untuk mengenalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.